Ya, selamat datang pada channel saya. Di sini saya akan membahas materi tentang ekonomi teknik. Langsung kita mulai. Apa perlunya ekonomi teknik? Ini ada beberapa 4 pertanyaan penting. Yang pertama, haruskah kegiatan yang diusulkan itu dilaksanakan? Yang kedua, perlukah kegiatan yang ada diperluas, dikurangi, atau ditingkatkan? Yang ketiga, haruskah standar yang ada atau prosedur operasi diperbaiki? Yang keempat, haruskah dibangun dengan ukuran atau kapasitas itu sekarang? Atau perlu dibangun sesuai dengan perkembangan kebutuhan atau permintaan? Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pada slide pertama tadi, merupakan bagian dari keputusan teknik yang dibuat merupakan rancangan yang baik dan menguntungkan untuk direalisasikan. Pada konsep berpikir seperti ini, akan lebih penting jika desain teknik tersebut ditujukan pada kegiatan profit oriented atau istilahnya perusahaan bisnis ya. Contohnya seperti perusahaan manufaktur, pertanian, real estate, dan sebagainya. Maka secara definisi, ekonomi teknik pada dasarnya adalah suatu ilmu pengetahuan yang menjelaskan bagaimana metode menilai suatu desain teknis direncanakan juga layak ekonomis atau menguntungkan untuk direalisasikan. Selanjutnya, konsep ekonomi ya. Sering sekali kalian mungkin mendengar istilah-istilah ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, kebutuhan tak terbatas. Ya, merupakan kemampuan alam penyedia kebutuhan yang terbatas atau istilah lainnya kondisi langka. Ya. Dalam kurung scarcity istilahnya, kondisi langka, scarcity. Nah, selanjutnya ada objek ekonomi. Objek ekonomi adalah produknya. Produk ekonomi itu meliputi barang atau jasa. Kemudian transaksi ekonomi, yaitu proses terjadinya pemindahan kepemilikan barang dari satu pihak ke pihak lain. Penjual, yaitu penyedia barang. Pembeli, pemakai barang. Penjual bisa sebagai supplier atau disebut pedagang, atau produsen membuat langsung. Pembeli bisa sebagai pedagang atau konsumen. Kalau orang membeli kemudian dijual lagi itu disebut pedagang. Kalau orang membeli dan digunakan untuk dirinya sendiri disebut konsumen. Next. Orang atau kelompok atau perusahaan yang secara simultan melakukan kegiatan transaksi ekonomi disebut pelaku ekonomi, istilahnya economic entity. Kegiatan ekonomi, suatu konsep aktivitas yang berorientasi pada proses untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dengan adanya perbedaan nilai manfaat dari suatu objek akibat dari adanya perbedaan waktu, tempat, sifat, atau kepemilikan terhadap objek tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini nilai ekonomi. Kalian pasti sering melihat grafik fungsi supply dan demand ya. Berdasarkan hukum kebutuhan dan ketersediaan, supply dan demand, di sini ada grafik. Pada sumbu X-Y-nya menunjukkan harga dan jumlah. Dan bisa dilihat untuk fungsi supply ya, penawaran. Ya. Cara membacanya apabila harga rendah ya, jumlah yang ditawarkan baik jasa maupun barang itu sedikit. Sedangkan apabila harga naik, jumlah penawaran itu meningkat. Berbanding dengan fungsi demand. Apabila ya demand permintaan tinggi apabila harga rendah, ya maka permintaannya jadi tinggi. Dan apabila harganya tinggi, jumlah permintaan jadi menurun. Itu. Jadi berbanding terbalik dengan fungsi penawaran. Ya. Next. Kegiatan ekonomi bagi produsen adalah kegiatan memperbaiki nilai ekonomis suatu benda melalui kegiatan proses produksi. Nah, ini ada contoh. Ada input, fungsi produksi, kemudian diproses konversi, kemudian menghasilkan output atau produk.
ya. Di mana input itu nilai ekonomisnya rendah, kemudian dilakukan proses konversi, memperbaiki, memberikan added value ya, dan menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Contohnya ini ada ilustrasi gambar ikan cakalang. Seorang nelayan mencari ikan di laut, kemudian menangkapnya, kemudian langsung dijual di pasar ikan. Per kilonya ikan cakalang fresh dari laut harganya 20.000 per kilo. Asumsinya seperti itu. Ya, jadi nilai ekonomisnya rendah. Apabila ikan cakalang tadi diberikan added value, ya, nilai ekonomisnya supaya naik, diolah, ya, dilakukan konversi, ya, dilakukan proses produksi, diubah ikan cakalang fresh tadi diubah menjadi bentuk abon ikan cakalang, kemudian dikemas dalam kapasitas 250 gram, dikemas dengan baik, kemudian diberi brand, nilai ekonomisnya menjadi tinggi. Yang awalnya kalau 1 kilo nilai ikan cakalang fresh tadi harganya 20.000, kalau diubah menjadi abon ikan cakalang yang dikemas dan diberi brand, per 250 gramnya harganya Rp35.000. Nah, itu kan terjadi penambahan nilai ekonomis ya. Selanjutnya, kegiatan ekonomi sebuah perusahaan adalah usaha untuk memperoleh keuntungan pada setiap siklus kegiatan usaha. Ya, kapital, investasi. Di dalam kapital ada saham, ROE, loan, kredit, dan lain sebagainya. Kemudian dalam perusahaan corporate dan outputnya ini unit usaha apa yang harus dimiliki investasinya itu unit usaha, fasilitas produksi, nanti ada mengolah cash out, kemudian ada fungsi produksi, menghasilkan produk, dan terjadi perputaran cash in ya. Ada istilahnya ROI, jadi pemasukan, dan ROC. Nah, siklus ini dijalankan secara simultan, di mana pada tahap awal kemungkinan cash in lebih kecil daripada cash out-nya. Namun dalam jangka panjang kondisinya akan berbalik sehingga dihasilkan selisih positif atau istilahnya profit. Profit inilah yang dikembalikan pada perusahaan secara periodik dan dalam bentuk return on investment, disingkat ROI. Pada tahap berikutnya, ROI dipakai oleh perusahaan untuk mengembalikan modal dalam bentuk return on capital atau ROC. Ya, jika ROI lebih besar dari ROC, maka perusahaan akan mendapat keuntungan. Apabila sebaliknya, berarti perusahaan mengalami kerugian. Next. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan jika kondisi di atas terusi antara lain, yang pertama, memperbaiki ROC dengan cara diperbaiki di fungsi keuangannya, manajemen keuangannya, financial manajemennya. Yang kedua, memperbaiki ROI-nya dengan cara meningkatkan produktivitas fasilitas produksi, melakukan penambahan investasi baru seperti melakukan revitalisasi, rekapitalisasi, reinvestasi, dan sebagainya agar didapatkan ROI gabungan yang lebih baik. Yang ketiga, investasi baru dapat dilakukan dalam rangka intensifikasi, diversifikasi, buka usaha baru, dan sebagainya. Yang keempat, menutup perusahaan likuidasi jika peluang perbaikan usaha tidak memungkinkan lagi. Itu ditutup perusahaannya, dilikuidasi. Next. Nah, keputusan yang baik dan rasional pada dasarnya memerlukan prosedur dan proses yang sistematis serta terukur dengan tahapan proses sebagai berikut. Ada 10 tahapan. Yang pertama, melakukan identifikasi atau memahami persoalan dengan baik. Yang kedua, merumuskan tujuan penyelesaian masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data-data yang relevan. Yang keempat, klarifikasi, klasifikasi, dan validasi kebenaran data yang terkumpul. 5. Identifikasi atau pelajari alternatif pemecahan masalah yang mungkin. 6. Menetapkan kriteria pengukuran alternatif. 7. Menyusun atau menyiapkan model keputusan. 8. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap semua alternatif yang disediakan. 9. Mengambil keputusan sesuai dengan tujuan. 10. Menerapkan atau mengimplementasikan keputusan yang telah diambil. Next. Dalam menyiapkan alternatif, perlu diperhatikan persyaratan berikut. Yang pertama, jumlah alternatif yang ideal 2-10 alternatif. Jika alternatif banyak, perlu dilakukan seleksi bertingkat. Yang kedua, memenuhi sifat mutually eksklusif.
atau tidak ada alternatif yang tumpang tindih. Yang ketiga, memenuhi sifat ekhausif, semua kemungkinan alternatif yang tersedia telah terwakili. Selanjutnya, ada konsep efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Untuk efektivitas, secara definisi adalah ukuran tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Semakin sempurna atau baik pencapaian tujuan, artinya semakin efektif proses tersebut dilakukan. Yang kedua, efisiensi adalah ukuran tingkat penghematan pemakaian sumber daya input dalam suatu proses, di mana semakin hemat memakai sumber daya, maka akan semakin efisien proses tersebut dilakukan. Untuk produktivitas adalah suatu ukuran yang menjelaskan seberapa besar rasio antara tingkat pencapaian tujuan dengan pemakaian sumber daya. Next. Cash flow atau aliran kas. Cash flow adalah tata aliran uang masuk dan keluar per periode waktu pada suatu perusahaan. Cash flow terdiri dari dua, ada cash in yaitu uang masuk, umumnya berasal dari penjualan produk atau manfaat terukur, istilah dari benefit. Cash out, uang keluar, merupakan kumulatif dari biaya-biaya kos yang dikeluarkan. Next. Dalam suatu investasi, secara umum cash flow akan terdiri dari 4 komponen utama, yaitu investasi, yang kedua operational cost, ketiga maintenance cost, keempat benefit atau manfaat. Bisa dilihat pada grafik ini ya, grafik cash flow yang ada arah panah ya, gambar arah panah itu kalau arah panah menurun itu merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu yang pertama investasi, modal utama ya, kemudian biaya operational cost ya, biaya operasional, biaya maintenance itu termasuk pengeluaran, terus mungkin ada bunga pinjaman juga, interest persen ya, persen ini bunga. Kemudian kalau ke arah panasnya apabila ke atas itu berarti pemasukan cash in untuk perusahaan ya, benefit, keuntungan. Kemudian pada akhir ini yang menunjukkan angka 0 hingga N itu umur investasi. Apabila pada umur ke N, umur terakhir investasi, ada nilai sisa itu masuk kategori cash in, ya, pemasukan untuk perusahaan. Oke, next. Jika cash flow tersebut sudah merupakan perkiraan uang yang akan masuk dan keluar akibat suatu investasi selama umurnya, perlu diketahui apakah investasi tersebut akan menguntungkan atau tidak. Artinya apakah jumlah uang yang bakal masuk lebih besar dari jumlah uang yang keluar. Jika iya, artinya investasi akan menguntungkan atau layak ekonomis dan sebaliknya. Jika besaran uang yang akan masuk dan keluar tidak berada pada waktu yang sama sesuai dengan konsep time value of money, nilai uang akan berubah bersama waktu, maka diperlukan metode perhitungan tersendiri yang disebut ekuivalensi nilai uang. Oke, next. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan untuk materi ekonomi teknik ini pada dasarnya adalah pengetahuan yang membicarakan tentang tata cara dan metode dalam melakukan evaluasi terhadap suatu rencana investasi. Jadi, maka sebelum investasi tersebut dilaksanakan atau diimplementasikan, seyogyanya rencana tersebut telah teruji kelayakan ekonomisnya di samping kelayakan teknis. Ya, itu akhir dari materi ekonomi teknik, dan untuk referensinya saya ambil dari buku Giatman tahun 2006 dengan judul Ekonomi Teknik, penerbitnya PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Nah, ini buku yang saya rekomendasikan untuk kalian untuk apabila ingin belajar lebih dalam tentang ekonomi teknik. Nih bukunya sangat mudah dipahami ya, banyak sekali contoh-contoh soal yang ada di situ, penjelasannya sangat mudah untuk dipahami. Oke. Semoga materi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di-subscribe, boleh di-download, boleh di-share untuk materi ini. Dan sampai bertemu pada sesi materi berikutnya. Terima kasih.